Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Oke ya, sebelum mulai pembelajaran di hari ini ya, agar pembelajaran kita lancar, diberikan keselamatan dan kesehatan, silakan Reja untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semoga doa yang kita panjatkan hari ini mendapatkan keberkahan. Ya. Sebelum mulai pembelajaran untuk hari ini, Bapak akan cek dulu kehadirannya. Ya, dimulai dari Aldi. Hadir. Bagaimana hari ini? Sehat, Dik? Ya. Anjar. Oke, Anjar ada. Andika. Oke. Cek Mulyana. Dewi. Deden. Heru. Irwanto. Reja. Ripal. Ridwan. Reno. Oke. Rikjan. Regil. Sunarti. Yanto. Oke, hadir semua hari ini ya. Oke, sebelum ke pembelajaran, Bapak akan membahas mengenai beberapa yang harus kalian ketahui mengenai pembelajaran ini adalah sistem sasis sepeda motor ya, yang nanti kita akan bahas mengenai rem mekanik atau bisa disebut kalau bahasa bengkelnya itu rem tromol ya, di rem tromol. Sebelum Bapak ke pengetahuan yang kalian ketahui, mungkin di luaran sudah pernah ya di bengkel mendengar rem tromol ya, atau rem mekanik gitu kan. Bapak akan sedikit tanyakan sejauh mana pengetahuan kalian nih, mungkin di luar itu apa sih rem ini gitu kan. Kira-kira ada yang tahu nggak mengenai rem secara luas saja dulu, rem apa, siapa yang mau menyebutkan mengenai rem, apa sih rem itu? Boleh ya, satu atau dua orang untuk kegiatan awal kita ya, silakan. Ada yang tahu rem, pernah dengar gitu, untuk apa gitu? Oke, Ridwan silakan. Oke, rem itu untuk mengurangi laju. Ketika berjalan kita harus direm, langsung berhenti. Oke, hapus dulu untuk Ridwan ya, tepuk tangan ya. Oke, karena ya hari ini biar semuanya Bapak ingin tahu dulu sejauh mana pengetahuannya, Bapak akan berikan dulu pretest ya, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian. Silahkan nanti diisi ya. Di sini ada lembar soal ya, kan diisi terlebih dahulu ya, nanti jawabannya dikumpulkan. Oke, silakan ya. Oke, silakan Yanto ya. Oke, silakan, boleh langsung diisi saja di situ ya, menggunakan tanda silang ya pada jawaban yang benar ya. Berikan tanda silang. Nah, dioper boleh. Tanda silang saja ya untuk jawabannya. Oke, waktunya
tidak lama, 5 menit ya. Udah semua? Oh belum. Nah, silakan tanda silang saja ya untuk jawabannya nanti dikumpulkan 5 menit dari sekarang, boleh dikerjakan terlebih dahulu silahkan. Untuk sejauh mana pengetahuan kalian mengenai rem ya. Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan ya. Dikumpulkan saja. Ya. Oke, sama Bapak saja boleh dikumpulkan yang sudah. Oke, yang sudah boleh kumpulkan ya. Ini hanya untuk tes awal ya, kalian sejauh mana pengetahuannya nanti mengenai rem tromol atau rem mekanik ya. Oke, yang sudah boleh kerja sudah. Oke, cek. Sudah semua ya? Sudah, ya. Oke, ya sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran, biar rileks ya, biar kita semangat, kita lakukan ice breaking dulu. Oke, silakan semuanya boleh berdiri ya. Kita lakukan ice breaking dulu ya. Oke. Nanti kalau Bapak bilang belok ke kanan, berarti loncat ke sambil tepuk tangan gitu kan ya. Kalau nanti belok ke kiri, loncat ke kiri ya. Nanti kalau maju ke depan, loncat ke depan. Oke. Kalau yang tidak fokus nanti pasti akan beradu ya, temannya satu dengan yang lain. Oke, dimulai dari sekarang. Belok ke kanan, belok ke kiri, maju ke depan, belok ke kiri. Kan ya, tidak fokus ya kan. Oke, terima kasih untuk kita semua ya. Ya, jadi ice breaking ini melatih kita agar fokus. Tadi kan belok ke kanan, ada yang ke kiri ya, sama dengan laju motor ya. Kalau kita sen kanan, belok ke kiri, itu biasa yang terjadi. Oke ya, kita masuk saja ke tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui dulu sebelum Bapak bagi kelompok. Ya, nanti kelompoknya kan sudah Bapak tunjukkan ya kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tapi sebelum itu masuk dulu ke tujuan pembelajaran di mana kalian harus mampu ya di situ menjelaskan sistem rem mekanik ya, sistemnya dulu. Yang kedua apa itu? Peserta didik mampu mendiagnosis awal gangguan pada rem tromol sepeda motor dengan baik dan lancar. Ya, mendiagnosis atau menganalisis ya apa permasalahannya. Kalau kita saat di jalanan kok ini tidak, remnya tidak bekerja dengan baik, kira-kira apa gitu kan ya. Kita diagnosis terlebih dahulu ya, kita analisis terlebih dahulu ya. Setelah itu yang ketiga itu harus memperbaiki ya, harus memperbaiki ya sesuai dengan standar SOP-nya ya. SOP-nya harus benar ya, urutannya maksudnya itu ya, dari pembongkaran awal sampai pemasangan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat harus mengevaluasi ya. Jadi kita sudah bisa mendiagnosis, kita tahu dulu caranya, kita diagnosis, kemudian kita perbaiki ya. Rem ini kok bunyi, yang satu misalkan, yang ini kok remnya los pas begitu di turunan ya. Jadi kita diagnosis nanti ya. Setelah itu lakukan perbaikan ya, mau pembersihan itu diukur dulu dan sebagainya gitu. Oke, yang terakhir dievaluasi. Kita evaluasi sama-sama dari hasil perbaikan ini, apa harus ada penggantian atau hanya perbaikan atau pembersihan ya. Oke, boleh nanti kita lihat dulu video ya pada tampilan berikut untuk sedikit penjelasan dari rem mekanik atau rem tromol. Ini adalah jenis rem mekanik. Coba dilihat, dianalisis apa yang kira-kira ada di sini. Roda dan tromol berputar, sedang sepatu dan kanvas rem diam.
Dalam keadaan ini, kanvas rem tidak bersentuhan dengan. Nah, tadi kampas rem tidak bersentuhan ya. Jadi kampas remnya itu diam. Roda dan tromolnya bergerak atau berputar, sedangkan kampas remnya diam ya. Ya kan? Ya. Kita coba nanti. Selama sepeda motor berjalan, roda dan tromol berputar. Nah, roda dan tromol berputar. Rem diam. Dalam keadaan ini, kanvas rem tidak bersentuhan dengan tromol rem. Apabila pedal rem ditekan, batang rem akan menarik batang ungkit, sehingga as ungkit mendorong sepatu rem ke arah kiri dan kanan. Kanvas rem akan bergesekan dengan tromol rem. Hal ini menyebabkan roda berhenti berputar. Bila pedal rem dilepas, batang ungkit akan terdorong oleh pegas pada batang rem, sehingga batang ungkit kembali ke posisi semula. Kanvas dan sepatu rem akan menjauhi tromol, dan roda dapat berputar kembali. Itu ya sedikit animasi mengenai cara kerja sistem rem tromol ya. Tadi yang bergerak itu sepatu remnya satu atau dua? Dua-duanya dia bergerak ya. Jadi dia itu hanya diam ketika dibutuhkan waktu ngerem ya, dia akan bergerak ya, menekan si tromol. Oke ya, karena di sini Bapak akan bagi kelompok ya. Tiap kelompoknya nanti 4 orang ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Tapi nanti yang praktek itu hanya kelompok 1 dan 2 terlebih dahulu ya. Ya kan? Nanti setelah kelompok 1, kelompok 2 beres ya, silakan nanti mengerjakan analisis data dan kesimpulannya yang ditemukan dari diagnosis pada rem tromol ya. Untuk kelompok 3 dan 4 ya, nanti melanjutkan prakteknya. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada Bapak akan bagikan ya job sheet-nya atau lembar kerjanya, silakan nanti ini untuk kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 2, untuk kelompok 3, dan ini untuk kelompok 4. Ya, silakan diisi dulu nama kelompoknya ya. Kelompok 1 silakan dicatat dulu kelompok 1 dan anggotanya silakan ya. Oke, sambil mengisi nama anggota kelompok ya, sudah menggunakan APD ya, alat pelengkapan diri. Untuk prakteknya sudah menggunakan baju produktif ya. Nanti utamakan keselamatan kerja ya. Jadi silakan komunikasi kerjasama ya. Kalau ada yang satu ini sedang mengerjakan, yang lainnya kerjakan yang lain ya. Saat yang ini sedang mengukur, boleh yang lainnya membersihkan. Jadi kerjasama di sini kelompok ya. Silakan untuk kelompok 1 boleh mulai dan kelompok 2 praktek ya. Ini di unit sepeda motor Vario 125 dan yang Vario putih, silakan boleh ya. Untuk kelompok 3 dan kelompok 4 ya, silakan boleh. Tadi kalau ada hal-hal yang harus dicatat pada video tadi ya, boleh silakan ya. Sambil menunggu untuk kelompok 1 dan kelompok 2 praktek ya. Silahkan dipahami dulu job sheet-nya, nanti apa saja ya urutan-urutan yang harus dikerjakan. Jangan lupa alatnya ya, komponennya dikumpulkan di baki agar komponennya tidak berceceran ya. Silakan. Waktunya tidak lama, 10 sampai 15 menit ya untuk prakteknya. Nanti setelah praktek kembali lagi ya, kerjakan analisis dan kesimpulannya ya.
Ya, silakan komunikasikan ya, komunikasi dengan temannya ya. Ini dibuka nih nanti ya. Ya silakan dibuka terlebih dulu, komponennya simpan di baki itu. Oke, silakan ukur dulu. Apa itu? Mau ukur apa? Oke, diameter dalam. Mau ukur apa, Sunarti? Diameter dalam, ya. Berapa itu hasil pengukuran? 130 untuk standarnya berapa? 130 sampai 100. Oke, ya. Silakan lanjutkan. Bersihkan ya, Andika ya, bersihkan biar tidak ada debu yang menempel. Kalau sudah, nanti untuk kelompok 1, kelompok 2 silakan mengisi analisis data yang ditemukan, permasalahannya apa saja ya, dan kesimpulannya bagaimana. Oke. Ya, silakan boleh kembali ke tempat duduk masing-masing, boleh diskusikan ya dengan teman kelompoknya. Ya, silakan. Diskusikan hasil temuannya ya, dan berikan kesimpulannya nanti saat kita presentasi. Oke, kelompok 3 ya, dan kelompok 4 boleh sekarang dimulai ya. Kelompok 3 di sini ya, kelompok 4 silakan pastikan job sheet-nya dibaca dengan baik. Nanti ya langkah-langkahnya boleh dimulai ya, periksa dulu alatnya ada ya, pastikan semuanya bisa digunakan untuk alatnya ya, silakan. Oke, kalau sudah boleh ya, kelompok 3 dan kelompok 4 kembali lagi ke tempat, diskusikan hasil temuan yang ada ya, hasil diagnosis dan analisis serta perbaikan dari rem tromol atau rem mekanik ini ya,
untuk kemudian kita diskusikan. Silakan boleh ke tempat masing-masing ya, diskusikan terlebih dahulu ya. Ya, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya ditunggu dulu biar nanti proses presentasinya ya berlanjut, karena kelompok 3 dan 4 harus mengisi analisis data dan kesimpulannya terlebih dahulu ya. Persiapkan saja terlebih dahulu ya untuk nanti kelompoknya. Oke, kalau sudah untuk kelompok 4 sudah kita mulai saja untuk presentasi kali ini ya. Untuk kelompok 1 terlebih dahulu dipersilahkan ya, boleh maju ke depan ya, perkenalkan dulu ya, boleh satu-satu perkenalan ya, namanya ya diperkenalkan oleh ketua kelompoknya, kemudian boleh dipresentasikan hasil temuannya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelompok lain tolong diperhatikan ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis pada rem mekanik. Hasil analisis dari kelompok kami yaitu kampas rem yang aus. Kampas rem yang aus bisa disebabkan oleh pemakaian yang tidak tepat atau usianya yang sudah lama. Kesimpulan akhir, pengereman tidak maksimal ketika kampas rem aus. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan kelompok berapa yang ingin bertanya? Kelompok 2 silakan, dari kelompok 2 ya. Tidak maksimal pengeremannya, apa langkah yang harus dilakukan agar kampas rem tidak aus? Oke, terima kasih kepada saudara Unar yang telah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Unar, yaitu kita lakukan penggantian dengan kampas rem yang baru. Oke, ada yang lagi pertanyaan lain? Tidak ada ya kan. Bagaimana kelompok 2, apakah jawaban dari kelompok 1 sudah puas atau masih belum? Oke, sudah cukup puas ya kan. Berarti tadi kelompok 1 menemukan apa? Kampas rem yang sudah aus. Kampas rem yang sudah aus ya. Berarti kampas rem yang sudah aus itu dikarenakan usianya yang sudah lama atau pemakaian yang tidak tepat. Oke ya, karena kan tadi apa, kampas remnya itu media yang bergesekan ya, pasti lama-lama akan mengalami keausan. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Nah, oke, silakan boleh penutupan dan boleh untuk duduk kembali ya. Sekian analisis dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk dulu ya. Oke, untuk kelompok 2, 3 dan 4-nya ya seperti tadi, perkenalan ya. Kemudian setelah perkenalan, pemaparan dulu apa yang ditemukan ya, hasil perbaikan. Kemudian boleh silakan melempar pertanyaan kepada teman yang lain ya, atau kelompok yang lain ya, dan dijawab ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum puas atau masih ada kekeliruan, nanti Bapak yang akan menambahkan. Oke, silakan lanjut ke kelompok 2 ya, boleh ke depan. Oke, silakan. Yang lain tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis pada rem mekanik. Pada saat kami menganalisis rem mekanik atau tromol, ada suara berdecit. Suara berdecit saat pengereman bisa disebabkan oleh kampas rem kotor dan sudah mengeras. Kesimpulan akhir, dilakukan pembersihan agar tidak ada kotoran. Oke, berarti kelompok 2 menemukan permasalahannya apa tadi? Suara berdecit ya, seperti kalau kita di perjalanan kan suka ada ya, kik 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 dan sebagainya gitu kan, dari si tromol tersebut ya. Ternyata hasil analisisnya
kampas remnya kotor, ya, gitu. Ya kan. Silakan. Kemungkinan ada pertanyaan dari kelompok lain, ya. Oke, kelompok 4 silakan. Silakan. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah kita menggunakan tekanan udara dari kompresor maupun dengan bensin. Menggunakan Tekanan udara dari kompresor maupun dengan bensin. tadi pertanyaannya cara lain untuk membersihkan. Medianya pembersihan dengan bensin, ya. Jadi boleh dengan bensin, ya, atau bahan bakar, karena si kampas rem kan dia kotor, ya, atau disemprot dengan tekanan udara. Dari mana kotoran tersebut kira-kiranya, ya? Dari mana kira-kiranya kotorannya? Oke, boleh dari gesekan. Di sini kan ada gesekan, terus ada celah nggak di sini tromol dan si kampas rem? Kalau kita saat hujan kotor, si kotoran itu akan masuk, betul, di sini nih, ya. Jadi kotoran akan masuk, ya. Makanya ketika kita berkendara, apalagi sekarang musim hujan, masuk, ya, ke jalan yang berlumpur, pasti ada kotoran yang masuk ke tromol. Jadi si kampas remnya itu kotor, makanya akan bunyi berdecit, ya. Makanya kita buka, dibersihkan tadi, ya. Setelah dibersihkan tidak ada lagi bunyi. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan boleh duduk, ya, penutupan. Dan presentasi dari kelompok 2 bila ada kurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah melakukan tadi praktek, analisis, kesimpulan, ya, Bapak akan memberikan post-test, ya, karena tadi Bapak sudah cek, ya, hasil dari pretestnya masih belum memuaskan. Bapak akan berikan lagi post-test, ya. Waktunya silakan bisa 5 sampai 10 menit ke depan, ya. Bapak akan bagikan, ya. Sudah selesai? Oke, yang sudah boleh dikumpulkan, silakan. Terima kasih untuk post-test hari ini, ya. Kita akan lanjutkan nanti pembelajaran di minggu depan, yaitu hari ini, ya, fungsi sistem kerja, ya kan. Terus tadi permasalahan dan sebagainya sudah kita laksanakan. Jadi nanti untuk pertemuan minggu depan, ya, kita masih di rem tromol, ya, atau rem mekanik, ya. Tapi kita lebih ke analisis dengan rem yang lainnya. Jadi tetap semangat, serius untuk pembelajaran, ya. Semoga jangan hanya di pembelajaran Bapak, ya. Di pembelajaran yang lain silakan, ya, tetap semangat dan terus percaya diri. Silakan untuk berdoa, ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini agar ilmu yang kita dapatkan berkah dan dapat manfaat, ya. Silakan boleh dipimpin, Reja, dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, ya. Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah kita baiknya berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa di dalam hati masing-masing, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang, ya.